waktunya. Ya, Saya keluar, bismillah. aduh, keluar ini Pak. Jadi kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga selamat ya, sehat-sehat semuanya. Ini kita sudah Alhamdulillah. temuan akhir di bulan ini. Pekan depan Iya, sudah sehat, masuk sehat. Ramadan. Ramadan, Ya, puasa Pak, ya, lapar makan. biasa. Batal. Lagi. Lapar, tahan makan, tahan maksiat ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat sehingga sukses Ramadan. Iya Pak. Ini Sukses Yusuf Pak yang maksiat terus Pak. Ya, jadi tugas kita masing-masing saling mengingatkan. Mudah-mudahan tidak banyak ya kesalahan dibuat supaya banyak yang akan nilai pahala. Kalau kesalahan dosa nanti bisa masuk neraka. Kalau perbuatan pahala kebaikan ya akan masuk surga nanti. Kita pertama-tama ucapkan bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan. Sekarang kita kuliah perkuliahan keempat. Nah, ya. Semoga selawat dan salam juga semua Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Sekarang kita masuk materi kita. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang kapal. Ini kapal tentunya ada beberapa jenis. Untuk itu kita akan bahas pengertiannya, jenis-jenisnya, bagian-bagian kapal. Nah, bagian-bagiannya, begitu juga karakteristiknya, dan istilah-istilah dalam kapal. Kemudian kita bisa menambah ilmu walaupun sedikit tentang kapal. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama tentang kapal. Bagaimana pengertian kapal itu? Ada yang katakan sampan, ada yang katakan perahu. Nah, ini kalau bahasa Indonesia, ada kapal, sampan, perahu. Nah, dimaksudkan itu adalah ya kendaraan pengangkut penumpang dan barang, tentunya tempatnya di laut atau di sungai. Sehingga disebut kapal, sampan, atau perahu. Kalau di darat, dan aja ada mobil. Apa? Kereta api. Kalau di udara ada pesawat terbang. Sekarang kita bahas tentang kendaraan di laut atau sungai. Dalam istilah Inggris ada dua istilah, ada namanya ship, ada boat. Nah, kalau ship itu lebih besar, kalau boat lebih kecil. Ada kapal besar itu ship, ada kapal kecil itu boat. Speedboat, nah misalnya kapal kecilnya itu speedboat. Nah, bisa dilihat antara Banggai itu, setiap hari ada speedboat di Banggai, Kecamatan Banggai, di Kabupaten Banggai Laut ya. Ya, Bangkai Laut. Setiap hari ada speedboat, itu menunjukkan ya contoh bot, kapal kecil. Nah, sebuah perahu itu disebut kapal itu ada beberapa ketentuan. Bisa lihat dari sisi ukurannya, nah, ada undang-undang juga, aturan pemerintah atau kebiasaan setempat. Nah, sehingga dia disebut sebagai perahu. Untuk menggerakkan kapal ya ada yang menggunakan dayung. Ini kapal kita istilahkan perahu ya. Perahu sama dengan kapal sama dengan katanya istilah lainnya sampan. Jadi ada yang digerakkan dengan dayung, termasuk zaman-zaman dulu itu menggunakan dayung, termasuk kapal yang besar. Kemudian ada yang menggunakan angin, dipasang layar, ditiup angin. Nah, sekarang sudah canggih ya. Sebelumnya menggunakan mesin uap, ini di revolusi industri. Kemudian diesel seperti sekarang, dan ada nuklir, tenaga nuklir ini. Tentunya bisa menggerakkan kapal-kapal besar. Nah, di sini ada beberapa penelitian. Nah, kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air. Nah, ini tentang penelitian. Jadi sekarang kapal besi pun bisa berjalan di atas air. Padahal berat ya. Coba uji, jatuhkan besi. Jam besi misalnya, maka tenggelam pasti. Tapi faktanya, ternyata kapal bisa mengambang di atas air. Luar biasa. Kenapa Pak?
Kenapa kapal besi bisa mengambang di atas air, Pak? Padahal berat. Ya, nah itu ada teorinya itu bisa dipelajari. Karena ada udara, seperti balon itu ada udara di dalam, ya kalau ditaruh di air tidak tenggelam. Itu konsep udara tersebut ya dibuat dalam kapal. Di dalam kapal itu ada ruangan besar, isi udara, sehingga dia bisa berada di atas laut, di atas air. Dengan teknologi jadi luar biasa sekarang, canggih ya, teknologi. Kapal bisa mengambang di atas air, pesawat besi juga bisa terbang di atas udara. Jadi dengan teknologi, dengan melihat fakta-fakta yang ada di alam seperti hewan-hewan, maka bisa ditemukan sebagai alat transportasi di udara, di laut, dan di darat. Nah, itu ada pembahasan khusus tentunya, bagaimana caranya agar kapal bisa nah, mengapung di lautan. Ada jurusan perkapalan, seperti di UNAS, ada perkapalan mereka pelajari tentang kapal, membuat kapal. Nah, kita ini berkaitan dengan bangunan pelabuhan ya, bangunan dan struktur. Itu bisa bisa juga di samping dipelajari kampus di internet juga banyak informasi bisa dibuka-buka. Ya, kemudian yang lainnya kapal-kapal yang gunakan dasar lautan itu sekarang juga ada di dalam laut juga kapal selam namanya. Jadi ada kapal yang bisa berjalan mengambang di atas air dan ada juga yang di dalam ini kapal selam. Ini sudah ada transfer teknologi dengan Rusia. Di Indonesia itu sekitar tahun 2008 saya di ITS itu dengar langsung kerjasamanya ITS dengan Rusia. Dan Indonesia kerjasama dengan Rusia membuat kapal selam perang di sekitar ukuran 8 meter, 10 meter. Jadi sekarang setelah 2008 itu kesepakatannya transfer teknologi selama 10 tahun. Dan sekarang 2008 berarti 2018, sekarang 2023 berarti Indonesia sudah bisa membuat kapal selam perang. Tentunya ini transfer teknologi. Nah, kemudian kita melihat kapal ini punya banyak keunggulan. Nah, apa saja keunggulan tersebut? Seperti pesawat terbang dan mobil ada keunggulannya. Nah, kapal selam digunakan untuk berniaga dan juga kapal tanker ini mampu mengangkut barang dengan ukuran yang besar. So, kita lihat kapal di sana di Tulung Kabila, Tanjung itu kan ada kapal memuat barang-barang kapal besar. Kapal niaga juga ini juga ada. Bisa dilihat. Ada juga kapal penumpang, ini kapal pesiar. Nah, ini bisa dilihat di pertokoan ya, ada kapal penumpang. Ada juga ferry di Ya, Tanjung. kapal sumber baru. Dihafal ya. Ada juga tol laut. Wah, itu kalau dapat jadwal yang murah. Jadi saya Gorontalo cuma 20.000. Yang Banggai berapa? 10.000, 20.000. Murah sekali. Nah, pada masa lalu ini bahan-bahan pembuatan kapal yang dibuat dari kayu, dari bambu. Ini untuk menentukan arah kapal berlayar tidak jauh dari daratan supaya tidak teranyur karena tidak ada mesin. Jadi dengan perkembangan zaman, bahan-bahan untuk membuat kapal itu dibuat dari logam, dari besi, baja. Jadi manusia bisa membuat kapal yang kuat. Untuk arahnya menentukan arah. Awak kapal menggunakan alat bantu navigasi. Sekarang sudah canggih, sudah kompas. Ya, bisa melihat navigasi. Ya, kalau manual bintang, ada astrolab, ada peta. Juga ada dia. Maka sekarang ada GPS. Sama dengan di darat, mobil kita pasang GPS. Dari sini kampus ke pasar misalnya, tinggal diklik saja tempat awal dan tempat tujuan, maka akan muncul berapa lamanya. Itu juga di laut sekarang sudah seperti itu. Sudah ada navigasi GPS. Jadi bisa ditahu. Jalannya bisa dilihat, kemudian waktunya bisa dilihat. Dari kapal besar itu, ya yang bawanya, nakodanya tinggal santai-santai saja.
kapalnya ada jalan dengan sendirinya. Sudah dikunci, dia jalan sesuai dengan arah navigasi. Nah, sangat canggih. Dulu ada jam pasir. Nah, ini jam ditemukan abad ke-17. Ada dulu telegraf, ada radar. Sekarang ini pakai radar dan sonar. Kalau ini ditemukan abad ke-20, menjelang akhir abad 20. Nah, ini GPS, canggih sekarang menggunakan satelit. Itulah alat-alat yang digunakan ya untuk menentukan arah. Kemudian peralatan komunikasi modern, nah sekarang digunakan, nah, bisa menggunakan ini radar, HARPA, sistem CMDS, ada Inmarsat. Nah ini kita tidak pelajari untuk membuat perencanaan pelabuhan ini kapalnya, ini tentang kapalnya saja. Kita bahas tentang kapal sebagai pengetahuan tambahan wawasan tentang kapal dalam perencanaan, nah, pelabuhan ya, fasilitas pelabuhan dan dalam struktur bangunan. Kalau menggunakan radar HARPA, ada yang menggunakan radar HARPA. Nah, ini sudah sangat modern. Saya mendeteksi jarak antara kapal, nah, langsung muncul berapa meter kapal yang kita tunggangi dengan kapal sebelahnya. Kapal dengan daratan berapa meter, sudah bisa dibaca. Luar biasa ya. Mana kapal dengan daerah berbahaya, nah, bisa dilihat jaraknya. Kecepatan kapal berapa, kecepatan anginnya berapa. Mempunyai daerah akurasi gambar yang jelas. Ini radar HARPA kelebihannya. Kalau GMDSS, ini sistem GMDSS, Global Maritime Distress Safety System, ini sistem keselamatan pelayaran. Ini mendunia. Kalau kapal berada dalam kondisi bahaya, nah, maka sistem ini memancarkan otomatis berita bahaya yang berisi posisi kapalnya, ya, nama kapalnya, jenis bahayanya, ini otomatis dikirim dengan cepat, tepat, dan akurat. Baik, sistem. Ada juga Inmarsat, nah ini International Maritime Satellite, nah, satelit. Jadi ini sistem pengiriman berita menggunakan email, ya, telepon, telex, atau fax mail. Canggih ya. Kemudian jenis-jenis kapal. Setelah membahas tentang kapal, pengertiannya, kita bahas jenis-jenis kapal. Nah, ada yang dilihat dari segi tenaga penggerak. Tenaga penggerak itu, nah di sini ada kapal yang tenaga manusia, yang berdayung, ada kapal menggunakan layar, ada menggunakan uap kapalnya, ada diesel atau apa mesinnya, motor, dan ada nuklir. Nah, ini dilihat dari tenaga penggerak. Kalau dari fungsinya, nah ini ada macam ini. Ada kapal kargo ini mengangkat barang-barang. Ini ada kapal yang mendampingi kapal kargo di pelabuhan. Ini ada kapal yang mendampingi. Ada yang mengangkat pasir. Nah, landengnya. Ini kapal kargo. Ini ada kapal selam. Fungsinya ini kapal perang. Ini untuk berperang. Ini kapal pelni. Untuk apa namanya? Untuk transportasi kita kemana-mana. Bisa lewat kapal perni. Angkutan orang dan juga barang. Sekaligus dia. Nah, kita bawa barang tentunya ke tujuan. Nah, itu dua. Kemudian ketiga bagian-bagian utama kapal. Ada anjungan kapal ini, ada buritannya, ada geladak kapal, ada haluan, ada jangkar, ada kemudi. Mana kemudinya? Kemudinya tidak ada kabarnya. Kemudinya ya biasa dan putar-putar seperti di mobil. Karakteristik kapal yang keempat. Ini kita bisa tentukan dari daerah yang diperlukan untuk pelabuhan. Kedalaman dan lebar alur pelayaran, luas kolam pelabuhan dan panjang dermaga, fasilitas-fasilitas pelabuhan di laut maupun di darat. Untuk keperluan perencanaan pelabuhan, nah ini
sudah ditampilkan. Bagaimana kapalnya, data kapalnya. Nah, ada GRT, kapal penumpang, kapal barang DWT, kapal barang curah DWT, peti kemas DWT. Nah, ini DWT, DWT, DWT. Ini GRT. Nah, apa ini? Ini perlu ditahu juga. Nanti ada penjelasan. Terakhirlah istilah-istilah. Intinya ini beban, bobot kapal. Bebannya berapa maksimal bisa diangkut oleh kapal. Kapal barang curah, atau peti kemas. Ini kaitan dengan bobot yang eh, bisa dibawa kapal selama perjalanan. Nah, datanya sudah ada ini, LLA, panjang kapalnya ini, lebar kapalnya, nah, ada datanya. Jenis yang mana, bobot berapa, bobot 500, bobot 1000, sudah ada datanya. Ini bobotnya sampai 150.000, beratnya luar biasa, kapal besar. Kemudian terakhir istilah-istilah yang digunakan, nah ini tadi, ya, ada DT, displacement tonnage. Nah, apa itu displacement tonnage? Ukuran isi tolak, yaitu volume air yang dipindahkan oleh kapal atau sama dengan berat kapal. Nah, kalau DWT, nah ini tadi DWT, di mana ada kapal barang curah, peti kemas, satuannya DWT, yaitu bobot mati. Bobotnya, yaitu berat total muatan yang dapat diangkut kapal dalam keadaan pelayaran optimal. Berapa poin? Jadi DWT itu dead weight tonnage. Dead itu mati, karena beban. Jadi dead beban. Jadi Photonet ukurannya ya beban, jadi ukuran beban mati, GRT. Nah, tadi DWT GRT ya. GRT ini untuk kapal, ini kapal penumpang ya, GRT. Apa GRT itu? Yaitu gross register tons. Nah, ukuran isi kotor, yaitu volume keseluruhan ruangan kapal. Volume. Berapa volume keseluruhan ruangan kapal? Ya, 1 GRT 100 feet kubik, 2,8 meter kubik. Nah, jadi volume keseluruhan ruangan. Ada juga draft syarat, nah, yaitu bagian kapal yang terendam air. Jadi ada bagian kapal yang terendam air pada keadaan muatan maksimum atau jarak antara garis air pada beban yang direncanakan dengan titik terendah kapal. Jadi bisa kita lihat pada kapal, disitulah air laut, nah, ke bawah itu namanya draft yang terendam. Ada juga LOA, nah, tadi panjang total. Length overall, jadi LOA itu kepanjangan dari length overall. Panjang total, yaitu panjang kapalnya dihitung dari ujung depan sampai ujung belakang. Nah, ujung depan itu haluan, ya, ujung belakang itu buritan, dari haluan sampai buritan. Ada juga LPP, length between perpendicular, panjang garis air, itu panjang antara kedua ujung desain load, waterline. Nah, ini istilah-istilah. Nanti dijawabnya pertanyaannya ini pada Google Form. Saya kita lihat materinya dari Google, soalnya dari Google Form. Nah, kemarin ini terkunci. Ini sudah habis waktunya 1 bulan. Nah, sekarang terbuka lagi karena sudah dibeli. Drive-nya 100 GB. Dibeli terus tiap bulan ini. Ini tugasnya, sampai isi email, nama, NPM, kelas, kemudian dijawab. Tentang kapal menurut anak apa definisinya, jenis-jenis kapal, ya, perlengkapan apa saja di kapal, apa itu DWT, nah, apa itu DT, apa itu GRT, nah, draft, LOA, dan juga tentang apa pendidikan karakter, ya, apa saja bisa diambil karakter Nabi Sulaiman. Jawabannya sudah ada di materi. Jadi tinggal isi. Jadi kalau saya kuliah ini sangat berbeda. Dosen ajar, materi yang diajar itu berbeda dengan soal tugas. Jadi tugasnya lain, soalnya materinya lain. Jadi mahasiswa dikerjain buat suruh cari jawabannya dan tidak diajarkan. Nah, sekarang ya agak saya dapat pengalaman kurang bagus, jadi saya perbaiki sekarang.
yang ada yang saya ajar, itulah yang ada di materi. Yang di materi itulah yang ada di soal. Soalnya ada di bawahnya di materi. Nah, itu materi kita. Ada pertanyaan mungkin atau menambahkan tentang kapal? Dari ini kita pelajari tentang kapal, pengertiannya, jenis-jenisnya, bagian-bagiannya, karakteristik kapal, dan istilah-istilahnya. Kalau tidak bertanya, saya lanjut ke penutup, yakni pengembangan karakter ya, materi karakter yang mudah-mudahan kita bisa apa namanya, kita bisa ambil ya, hikmah kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita tentunya mahasiswa dianjurkan memiliki karakter yang baik. Yaitu karakter terbaik itu adalah karakter para nabi. Karakter yang kedua terbaik adalah karakter para sahabat yang dibimbing Nabi, sahabatnya, teman-temannya yang sudah dikayat Nabi, dan karakter berikutnya ya karakter ya tokoh-tokoh ya yang diadakan dalam buku-buku. Saya jadi contoh. Jadi bagus punya buku kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah orang-orang yang bisa menjadi teladan. Sukses dalam bisnis, sukses dalam karir, sukses dalam politik, sukses dalam apa ya pendidikan, sukses dalam olahraga, banyak sukses ya, jabatan, dan tentunya baik-baik. Ada orang dapat jabatan yang tidak baik. Jadi yang baik-baik itu yang bisa kita contoh, teladan, kita coba ambil, kita terapkan agar kita bisa menjadi orang-orang atau manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, akhlak mulia, ya, sehat, berilmu, cakap, kreatif, pandai tampil, dan seterusnya. Ini tujuan pendidikan tinggi diharapkan bisa terbentuk. Jadi bisa dibaca-baca sini, termasuk mudah-mudahan generasi emas 2050 bisa tercapai ya. Dimana kita mendapatkan nilai tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya. Ini kata Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Dan kalau menurut Menteri Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim, sekarang ini kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi belajarnya Merdeka. Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Ya, Merdeka semua, jadi kita bisa tentukan bagaimana kurikulum yang bagus. Pengajaran yang bagus, sehingga terbentuk, bisa tercapai tujuan pendidikan. Ini perlu ada kemerdekaan di unit pendidikan, untuk menciptakan innovation culture, budaya inovasi. Jadi kita harus punya inovasi. Inovasi, learning culture, learning harusnya belajar, budaya belajar. Ini meningkatkan budaya belajar, meningkatkan budaya inovasi, ya ini agar terjadi pertumbuhan mindset. Pemikirannya, mindsetnya, cara berpikirnya tumbuh. Nah ini diharapkan generasi ke depan bisa membangun bangsa dengan pemikiran yang baik. Ya, tentunya ya, dia mampu merencanakan teknik, pelabuhan, dari teknokrat, dan juga mampu memiliki karakter yang baik, adab-adab atau akhlak. Itu karakter. Sekarang kita coba ambil karakter dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil dia orang yang taat, dia rajin ibadah, dia pandai bersyukur. Nah, kemudian Allah Ta'ala karuniakan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja dan nabi utusannya. Jadi luar biasa ya. Nah, Nabi mencontohkan berpolitik. Dan Nabi itu seorang politikus. Ini dicontohkan Nabi Sulaiman, dia seorang raja, pemimpin politik. Bukan cuma rajin ibadah, pemimpin tempat ibadah, tapi juga pemimpin politik, ya, kepala negara, raja. Jadi inilah harusnya kita jadi apa namanya pedoman ini. Kita rajin beribadah sesuai agama masing-masing dan bisa mengurus masyarakat ya, mengurus masyarakat. Hal pendidikan misalnya, hal ekonomi dan seterusnya. Di politik itu kalau pemerintah menerapkannya, kalau masyarakat itu membahas apa-apa yang kebijakan-kebijakan pemerintah agar sesuai dengan standar yang baik. Nah, sejak kecil ibunya selalu berpesan, wahai anakku, jangan banyak tidur malam, karena akan membuatmu menyesal nanti di hari kiamat nanti. Jangan terlalu banyak tidur, ini pesan ibunya. Dengan begitu, ya Nabi Sulaiman ini ya selalu meluangkan waktunya untuk mengembangkan diri, ya, in fashion culture.
learning culture, dari berkembang, growth mindsetnya berkembang. Allah Ta'ala kemudian memberi kemampuan pada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan rajinnya dia belajar, tidak banyak tidur, tidak pegang tidur, tidak tuti. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa bahasa jin. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya dengan belajar pada ahlinya tentunya. Kita ini tidak tahu bahasa jin karena tidak pernah ketemu ahlinya. Kalau ada ahlinya kita belajar, nanti bisa. Bisa bicara binatang dengan binatang, bisa makhluk-makhluk lainnya, bisa. Karena dia pelajari. Dia belajar pada ahlinya. Ada ahlinya pasti. Ya, ya. Kita lanjut. Nah, Allah Ta'ala juga tentukan angin menjadi kendaraan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini luar biasa. Dia mau pergi ke mana? Tinggal panggil angin. Maka angin kemudian mengantarkannya. Dari perjalanan 1 hari, orang tempuh biasa 1 bulan. Nah, Nabi Sulaiman 1 hari saja sampai. Terbang dengan angin, angin terbang kan sampai di tujuan. Dan dengan izin Allah Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Baitul Maqdis. Ini Baitul Maqdis ini di Palestina ya. Dan masjid di situ. Masjid 3 agama di situ. Saling berebut antara Yahudi dan Islam. Masjid di Palestina, Baitul Maqdis. Nah, suatu saat burung-burung hut-hut ini dia diberikan bertugas mencari di mana letak sumber air, cari air. Burung hut-hut melihat suatu kampung, suatu negeri, namanya negeri Saba. Sementara dia mencari air, dia dapat naik satu negeri, Yaman, negeri Saba namanya. Kan dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam pun sampai kepada Ratu Balqis di negeri Saba yang masih menyembah matahari. Mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kata Bismillah ini satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an ya. Ada min Sulaiman, ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya. Ini dari surat ini dari Sulaiman, surat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yang nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini dikirim kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya menyembah pencipta alam semesta itu Allah Ta'ala. Nah, burung hut-hut ini membawa amanah surat penting itu dengan penuh tanggung jawab. Maka Allah SWT pun mencatat namanya dalam Al-Quran. Nah, kalau kita buka Al-Quran, maka akan mendapatkan nama-nama hewan, termasuk salah satunya burung hut-hut. Burung hut-hut. Nah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Ratu Balqis ternyata menerima dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam dan beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah singkat kisah Nabi Sulaiman. Apa saja hikmah, pelajaran karakter yang bisa diambil, dan ini mahasiswa selalu diharapkan bisa menjaga amanah ya, dan bertanggung jawab. Jadi bisa menjaga amanah, bertanggung jawab, tidak apa namanya lawannya berbohong, tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Jadi kita harus jujur dan sebagainya sehingga jadi amanah, bertanggung jawab. Tidak sebaliknya. Kemudian belajar sholat. Ya. Kalau Islam sholat 5 waktu, dianjurkan yang sholat sunnah, sholat malam, agar dicintai Allah Ta'ala. Nah, ini pesan ibunya Nabi Sulaiman agar jangan terlalu banyak tidur. Jadi bisa digunakan untuk belajar, untuk sholat malam. Apalagi ini Ramadan ya, ada sholat tarawih pada Ramadan. Sholat malam namanya. Sholat lail. Mahasiswa ini yang Muslim khususnya diharapkan selalu mengawali setiap kegiatan dengan membaca Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Ya, agama lain bisa mengucapkan doa sesuai dengan agama masing-masing. Setiap apa saja dilakukan, termasuk belajar, ya, baca doa Bismillah. Selesai, Alhamdulillah. Kayaknya saya selalu itu, di akhir kegiatan, ucapkan Alhamdulillah. Ya, mulai dengan Bismillah. Bismillah ini bisa diucapkan lisan, bisa juga di dalam hati. Dua lain ini juga bisa, silakan diamalkan. Itu demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada masukan, ya, ada tanggapan, ada pertanyaan. Untuk siapa yang belum absen ini? Halo Pak. 200 2
005 10 20. 20. Alan. Ya. Apa yang lain? 32. Jadi 26. Udah. 53. Ya, 53 siapa? Ada 53. Lia Nurlianti. Oh, angkatan 21 ini. 21. 050. 53. Lia Nurlianti. Yang belum lagi? Soal 4 sudah. Yang 5 sudah. Di sekian sini berapa? 16. 16. Di sekian sini. Ada 32, 26, 9. 9. Ilfana. Pada 9. Nah, sudah. 4. Jadi separuh sudah ya. Iya. Jadi sekian dulu kita kuliah ke depan ini puasa. Masih online ya. Puasa. Ya. Jadi kita akhiri dulu ya kuliah kita. Yang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kerja tugasnya dan juga absen juga di classroom. Pada sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.